Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Widyaningsih. Nomor peserta PPG 201500891663. Nomor induk mahasiswa PPG 2237022210033. Ini nomor peserta PPG saya, lembar pendaftaran untuk UKIM. Saya akan membuat video pembelajaran kimia dengan materi pokok perubahan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih kalian menemani Ibu untuk belajar kimia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa, amin. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Mukmin mungkin bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran kimia pada hari ini. Ya, Bu. Ya. Baiklah, sebelum memulai aktivitas, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Mukmin. Waktu SMP, bagaimana kalian pernah mempelajari tentang perubahan wujud? Ibu yakin waktu kalian mendapat pelajaran IPA ya. Ada yang masih ingat bagaimana perubahan wujud dari wujud apa? Wujud cair ke wujud padat. Ya, Ainun. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Iya, dari cair menjadi gas disebut dengan apa? Menguap. Iya. Nah, dasarnya kalian sebenarnya sudah mendapat di SMP ya, sehingga di SMK kelas 10 ini kita akan ulangi. Khawatir kalian sudah ada yang terlupa. Ibu akan share untuk PPT Ibu dulu. Mohon izin. Ya, sudah ada? Udah, ya. Ini. Ada, Bu. Perubahan wujud yang kalian pelajari waktu SMP ya? Ada dari padat ke cair, atau padat ke gas, atau sebaliknya gas ke padat. Kemudian ada dari gas ke cair, atau sebaliknya cair ke gas. Dari padat ke cair kita sebut mencair. Dari cair ke padat kita sebut Membeku. Membeku. Iya, pinter Ajis. Oke, ini sudah kita pelajari di SMP. Masih ingat ya? Waktu SD juga sebenarnya sudah dipelajari, SMP udah dipelajari, dan di SMK di pertemuan pertama ini kita pelajari kembali. Nah, ini cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada pengertian materi, sifat materi, dan perubahan materi. Kemudian pendekatan dan metode yang digunakan pada pembelajaran kita, yaitu pendekatannya adalah scientific approach. Metodenya kita akan melakukan percobaan sederhana atau praktikum, kemudian kita berdiskusi, tanya jawab, dan ada penugasan. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator capaian pembelajaran. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Indikator capaiannya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian materi
kemudian menjelaskan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia materi, dan menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu kompetensi dasar pengetahuan yang harus kalian capai setelah pelajaran ini. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya adalah melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Indikator capaiannya, kalian melakukan percobaan untuk membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, percobaan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu dan teliti dalam melakukan pengamatan, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menjelaskan pengertian materi, dapat menjelaskan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia materi, menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia, dan melakukan percobaan untuk membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan terampil. Nah, kita amati gambar berikut. Yang mana yang termasuk perubahan fisika, yang mana yang termasuk perubahan kimia. Gambar apa ini? Rantai berkarat. Iya, rantai besi berkarat. Kemudian ini jangan fokus ke apinya, tapi kita fokus ke apa nih? Lilin yang meleleh. Ya. Nanti akan kita amati. Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian akan bisa menentukan yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Sebelum ke sana, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari struktur, susunan, ya, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, itu yang dipelajari oleh ilmu kimia. Sehingga pertanyaannya, apakah materi itu? Mungkin waktu SD kalian lebih akrab dengan istilah zat. Ya. Ya tidak? Kalau waktu SD mungkin lebih akrabnya dengan istilah zat. Ya. Jarang menggunakan istilah materi. Iya. Nah, di sini pengertian materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, atau istilah lain kita bisa menggunakan istilah zat. Nah, contoh materi atau zat itu adalah kursi, kapur, batu, besi, dan lain-lain. ya. Air juga contoh zat. Ya. Setelah kalian memahami pengertian materi, materi itu sifatnya berbeda-beda. Sifat materi secara umum kita bagi menjadi dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat materi yang dapat diamati dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Iya. Nah, kalau sifat kimia, sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan materi baru, itu disebut sifat kimia. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan? Mudah membusuk, mudah berkarat, iya, pintar. Terus? Beracun, pintar. Oke, itu adalah contoh sifat-sifat kimia. Nah, dari sifat-sifat kimia nanti itu akan berdasarkan ke perubahan materi. Nah, perubahan materi umumnya ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia? Nah, Ibu harap kalian akan menemukan konsep tersebut setelah kalian melakukan percobaan atau praktikum sederhana. Nah, selanjutnya kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama, kelompok pertama Ajis, Pupu, Ainun, Desi, dan Ulyati. Kelompok kedua Yanta,
Nina, Dina, Mukmin, Ayu. Ya. Tadi sebelum kita memulai Jimmy tadi, Ibu sudah mengabsen kalian ya. 10 siswa yang hadir. Nah, 10 siswa ini Ibu bagi menjadi 2. Oke. Nanti yang belum mengisi link daftar hadir, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Sudah Ibu bagi di grup WA ya. Jangan lupa nanti diisi yang belum mengisi. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk praktikum pada hari ini, Ibu sudah mengondisikan 2 teman kalian, yaitu Ajis dan Yanta ya, untuk melakukan percobaan di sini, percobaan sederhana. Percobaannya yaitu untuk menentukan perubahan fisika atau perubahan kimia, untuk membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuannya yang pertama, nanti peserta didik dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat melakukan percobaan untuk membedakan perubahan fisika dan kimia dengan terampil. Itu tujuan kegiatan. Alat bahannya yang pertama, kertas, air, tablet effervescent vitamin C, korek api, dan gelas. Petunjuk praktikum. Nah, nanti ketua kelompok membuat link Google Meet untuk melakukan persiapan awal praktikum. Nah, untuk yang kelompok 1 nanti Pupuk ya yang membuat link Google Meet yang baru ya, Pu ya. Nah, kelompok 2 Yanta, Nina, Dina, Mukmin, Ayu tetap di sini. Ajis dari kelompok 1 dan Yanta dari kelompok 2 nanti akan melakukan praktikum. Nah, anggota kelompok yang lainnya akan memperhatikan praktikum yang dilakukan, mengamati hasil percobaannya, kemudian menulis pengamatannya dan mengunggahnya ke dalam akun Google Form yang sudah Ibu share di grup WA. Sediakan 2 lembar kertas dengan ukuran yang sama. Kemudian potonglah 1 lembar kertas menjadi potongan-potongan kecil. Amati kertas tersebut, apakah terjadi perubahan bentuk benda. Ya. Apakah terjadi perubahan bentuk benda. Kemudian tentukan berdasarkan pengamatan, apakah itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian langkah berikutnya, bakarlah lembaran kertas yang lainnya, yang satu lagi yang sudah disiapkan. Kemudian amati hasil pembakarannya, bagaimana wujud kertas sebelum dan sesudah dibakar. Itu percobaan yang pertama. Nah, percobaan keduanya, sediakan 1 gelas air dan 1 buah tablet effervescent vitamin C. Masukkan tablet effervescent vitamin C ke dalam gelas berisi air tersebut. Amati perubahan yang terjadi. Apakah ada perubahan warna atau ada terbentuk gas, gelembung-gelembung gas. Ya, percobaannya seperti itu. Cukup sederhana ya. Nah, nanti apakah termasuk perubahan fisika atau termasuk perubahan kimia. Dan terakhir, kalian menganalisis apa ciri-ciri perubahan fisika, apa ciri-ciri perubahan kimia. Mukmin sebagai ketua kelompok, Mukmin bisa mengarahkan Yanta untuk melakukan praktikum. Silahkan Mukmin arahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Takin. Izin dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Peserta didik dapat melakukan percobaan untuk membedakan perubahan fisika dan kimia dengan terampil. Alat dan bahan yang digunakan, kertas, air, tablet, hasil pengamatan 1. Jabarkan apa saja yang didapat dari percobaan tersebut. B. Potonglah 1 lembar kertas menjadi potongan kecil. Amati kertas tersebut, apakah terjadi perubahan bentuk benda.
Perubahan yang terjadi termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Jelaskan. Kemudian potonglah satu lembar kertas menjadi potongan-potongan kecil. Terus amati kertas tersebut. Apakah terjadi perubahan bentuk benda? Perubahan yang terjadi termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Jelaskan. Ya, mungkin Dina atau Ayu bisa menanggapi. Mulai dibakar. Oke. Amati perubahan yang terjadi. Nina, silakan sambil diberi masukan kelompoknya ya. Terbentuk zat baru. Ya, awalnya wujudnya apa, menjadi apa. Kemudian mungkin dari warna juga bisa. Perubahan kimia, Bu. Ya, Dina perubahan kimia. Nah, silakan, itu berarti hasil diskusi kelompok 2 dicatat. Kalian silakan berdiskusi. Masukkan. Setelah dimasukkan, mari kita amati perubahan yang terjadi. Itu tadinya bening kan? Ya, ini Warnanya berubah. yang ada gelembung-gelembung. Terus berdasarkan perubahan yang terjadi termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Jelaskan. Itu dari yang tadinya air bening menjadi kuning ya? Ya, berwarna kuning. Itu berarti termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Menurut Dina, perubahan kimia. Oh. Yang lain? Ada pendapat? Menurut saya ini perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang keluar. Itu ya air yang berubah menjadi kuning, bukan zat baru. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah selesai percobaannya? Belum, Bu. Lagi itu tuh, Bu. Yang perubahan. Tinggal mengamati ya. Ya kan yang tadinya bening menjadi yang tadinya bening berubah warnanya menjadi kuning. Kalau menurut saya itu perubahan kimia. Nah, menurut yang lainnya? Kan pembentukan zat baru. Iya. Dari yang bening ke Ada kuning. perubahan warna ya. Kemudian Yanta mungkin yang melakukan percobaannya ada pengamatan lain. Menurut Yanta tadi katanya fisika, Bu. Fisika? Menurut Yanta. Ada gelembung-gelembung gas nggak Yanta? Ada. Nah, coba sekarang kelompok 1, Mukmin, Nina, Yanta, sambil pengamatan tadi apa? Sambil mencari literasi informasi juga bisa. Prosedur 1. A. Sediakan 2 lembar kertas dengan ukuran yang sama. Ya, lanjut. B. Potonglah 1 lembar kertas menjadi potongan-potongan kecil. Amatilah kertas tersebut. Apakah terjadi perubahan bentuk benda? Perubahan yang terjadi termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jelaskan. Ya, silakan catat pengamatannya. Sambil dijawab saja pertanyaannya di situ. Jadi, apakah amati perubahannya? Apakah terjadi perubahan
wujud. Iya, terjadi perubahan wujud. Perubahan wujudnya yang bagaimana? Terjadi perubahan bentuk dari bentuk lembaran jadi potongan-potongan kecil. Yang lainnya, anggota yang lainnya setuju dengan jawaban Ainun? Silahkan dibahas. Iya, Bu. Ya, silahkan dilanjut. Langkah B sudah selesai? C. Ya, langkah C. C. Bakarlah lembaran kertas lain telah kamu siapkan, amatilah hasil pembakaran. Bagaimana wujud kertas tersebut sebelum dan setelah dibakar, perubahan yang terjadi termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia, jelaskan. Wujud awalnya apa, Ajis? Awalnya kertas, Bu. Kertas, ya. Wujud sebelum dibakar itu kertas. Nah, setelah dibakar Jadi abu. menjadi abu. Mungkin dari fisik, dari warna juga ya. Kalau warna sebelumnya berwarna putih. Sesudah dibakar abu-abu. Ya, itu prosedur pertama. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya, Bu? Tadi termasuk perubahan fisika. Iya, termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Silakan didiskusikan untuk kelompok 1. Langkah C ini termasuk perubahan fisika atau termasuk perubahan kimia? Kimia. Ya, Pupuk memberikan pendapat perubahan kimia. Bagaimana Ajis? Iya, Bu. Kimia juga. Ainun? Fisika. Fisika? Ya. Ainun fisika. Terus Desi. Sekarang lanjut untuk percobaan yang prosedur kedua. Silakan Pupuk. Yang B. Ya, silakan Yang tanyakan ke adalah teman-teman. bahan fisika. Oh, yang B perubahan. Karena sekecil apapun kertas itu dipotong jadi kertas. Oh, Dan iya. yang C, yang terjadi adalah perubahan kimia karena sebelum dan sesudah dibakar wujudnya akan berbeda. Sebelum dibakar berbentuk kertas, namun setelah dibakar akan menjadi Ya, itu pendapat Pupu. Gimana yang lainnya? Silahkan tanggapi. Nanti itu pendapat Pupu apakah akan menjadi kesimpulan untuk diskusi kelompok 1, hasil pengamatan kelompok 1? Sepakat dengan jawaban Pupu? Iya, Bu. Oke, setuju. Masuk ke perubahan kimia. Oke, yang terakhir berarti ya? Yang terakhir yang tablet effervescent tadi. Bagaimana kesimpulannya? Ainun dan Ajis tadi menyampaikan fisika, pendapat Ainun dan Ajis. Desi dan Uliati perubahan kimia. Kalau Pupu tadi kimia juga ya? Iya, Bu. Kimia. Kimia. Oh ya. Penjelasannya bagaimana? Ada ciri-cirinya, mengapa menyebutkan perubahan kimia. Nah, anggota yang lainnya yang masih Ainun atau Ajis sepakat dengan 3 suara atau tetap mempertahankan pendapatnya sebagai perubahan fisika? Sepakat dengan yang ketiga, Bu. Zat kimia. Oh, sepakat dengan yang perubahan kimia. Oke. Ainun? Perubahan fisika, Bu, karena kan air putih itu dihasilkan dengan tablet yang vitamin C. Terus kan dia berubah warna menjadi warna oranye. Terus ada yang apa? Gelap apa sih? Ada perubahannya tuh berwarna oranye. Terus ada gelembungnya. Itu kan termasuk dalam perubahan fisika. Oh, tetap Ainun itu sebagai perubahan fisika. Ya, silahkan yang mau dijadikan hasil kesimpulannya, apakah yang 1 suara atau yang 4 suara? Silahkan, ya. Yang 4 suara atau 1 suara?
Baik. Ibu mulai untuk kita langsung ke presentasi ya. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Mukmin untuk perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi. Nama Fahmi Mutakin. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kelompok 2 tentang bedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Dari hasil praktik kegiatan tadi, karena tidak menghasilkan materi baru, Bu. Karena tidak menghasilkan materi baru. Oke. Baru. Ya, itu yang langkah B. Hanya mengubah sifatnya saja, Bu. Mengubah wujudnya atau bentuk kali ya. Mm-mm. Yes. Oke. Terus jawaban yang C. Kalau kertas dibakar, itu perubahan kimia, Bu. Itu perubahan kimia. Alasannya? Bisa dilihat dari warna yang tadinya putih Mm-mm. jadi abu. Abu-abu. Terus Ya ada zat yang muncul ada zat baru. Apa zat barunya? dari warna, terus Sesudah dibakar? nggak pecah, Sesudah dibakar? jadi abu lebur. Jadi abu. Jadi kertas dengan abu berbeda tidak? Berbeda, Bu. Berbeda. Jadi sehingga kelompok 2 menjawab itu adalah perubahan kimia. Kimia. Oke. Untuk yang terakhir, yang tablet Yang effervescent, langkah kegiatan 2. ya tablet effervescent yang dilarutkan dalam air. Apa yang terjadi? Dilarutkan dalam air. Perubahan warna yang tadinya bening menjadi kuning. Ya, Terus ada gelembung yang muncul. ada gelembung gas yang muncul. Baik. Kemudian kesimpulannya? Termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia, Bu. Perubahan kimia. Baik. Ada materi. Karena memunculkan materi baru. Iya. Untuk kelompok 1 ada tanggapan dari jawaban kelompok 2? Silakan. Mungkin Ainun, Ajis, Desi, Pupu mau memberi tanggapan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik. Mungkin kelompok 1 mau menampilkan hasil diskusi kelompok 1 dulu. Silakan. Nanti baru kita tanya jawab ya. Silakan yang kelompok 1 mau siapa yang presentasi? Pupu atau Ajis? Pupu jelas. Ya, silakan Pupu. Seperti Mukmin tadi. Hasil diskusi kelompok 1. Pupu? Untuk yang tadi udah disepakatin, Ya, jawabannya kimia. yang A dan 1 isinya fisika, Bu, karena nggak ada perubahan fisiknya. Ada perubahan karena kertas kalau udah dipotong masih tetap kertas. Tetap kertas. Jadi tidak ada perubahan materi baru ya, tidak ada pembentukan materi baru maksud Pupu ya. Iya, Oke. Kemudian berikutnya iya. yang dibakar. Kertas yang dibakar itu kan tadinya kertas. Ya. Pas udah dibakar berubah menjadi abu. Berarti itu perubahan kimia karena ada perubahan zatnya, ada perubahannya. Baik. Kemudian yang terakhir tablet effervescent yang dimasukkan ke air. Itu kimia, Bu.
Itu juga kimia. Alasannya? Karena ada perubahan fisik. Ada Perubahan perubahan warna dan terbentuk zat baru zat baru. Ada apa zat barunya? yang keluar gelembung itu. Iya, terbentuk gelembung-gelembung gas. Baik. Jadi pada Iya. dasarnya jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya? Ya. Ya. Oke. Baik. Izin share PowerPoint Ibu ya, sebentar. Nah, ini yang tadi kalian lakukan. Kita mempelajari perubahan materi. Pada umumnya dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini. Silakan kalian perhatikan. Ini gambar apa? Air Air mendidih ya. mendidih. Iya, air mendidih. Ya, terus ini ada gambar uap juga ya. Ya, Bu. Iya. Nah, dari air yang Iya. mendidih ini apa yang bisa kita pelajari? Yang tadinya di sini dia cair, ya. Kemudian berubah menjadi uap. Berarti perubahan cair menjadi gas. Nah, apakah itu termasuk perubahan fisika atau kimia? Mari kita perhatikan materi berikut. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi perubahan fisika hanya mengubah sifat fisika materi, tetapi materi itu sendiri tidak berubah. Contohnya adalah es yang mencair, ya, atau tadi air yang menguap, yang tadinya cair berubah menjadi gas. Uap. Iya, menjadi uap. Nah, ini yang awal tadi cair, kalau dia berubah menjadi padat disebut membeku, dari padat menjadi cair disebut mencair. Padat ke gas disebut menyublim, dari gas ke padat disebut mengkristal. Cair ke gas disebut menguap, dari gas ke cair disebut mengembun. Nah, yang tanda panah merah itu artinya untuk perubahan wujudnya itu memerlukan kalor. Kalau yang tanda panah abu-abu, perubahan wujudnya dia sebaliknya melepaskan kalor. Jadi perubahan wujud zat itu terjadi karena apa? Adanya perubahan suhu, ya. Karena adanya pemanasan atau pendinginan. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Karena ada pemanasan atau pendinginan. Ada melepaskan kalor, ada menyerap kalor. Ini perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya adalah perkaratan besi atau kertas yang terbakar. Ini ciri-cirinya. Sekarang bagaimana kalau kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Gimana kalau kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Untuk perubahan fisika dulu dari praktikum yang sudah kita lakukan. Percobaan sederhana ya. Nah, perubahan fisika itu Iya. perubahan yang Tidak menghasilkan materi baru. iya, Mukmin, betul. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Materi baru. Nah, bagaimana untuk perubahan kimia? Pupuk mungkin? Pupuk? Yang menghasilkan zat baru. Iya, Materi baru perubahan dan zat. yang menghasilkan zat baru atau materi baru, terbentuk materi baru. Itu perubahan kimia. Kim- Iya, ada yang bisa memberikan contoh lain selain besi berkarat atau kertas yang dibakar? Buah yang membusuk, pintar Mukmin. Buah yang membusuk itu juga contoh perubahan kimia. Oke? Kalau sudah ada yang mau bertanya? Kita sudah
mau jam 5 ya. Kita sudah bersama-sama menarik kesimpulan. Nah, bagaimana untuk pertemuan berikutnya? Kita akan mempelajari tentang ini Mbak, perubahan materi, berarti kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pemisahan campuran. Silakan nanti kalian searching Google dulu, pelajari dulu materinya apa itu pemisahan campuran, apa saja. Nah, untuk PR di rumah di modul ajar yang sudah Ibu berikan itu ada tugas mandiri, silakan kalian kerjakan di rumah. Dan ada ada soal juga ya nanti. Itu silakan nanti kerjakan di rumah, Ibu tunggu jawabannya. Jangan sampai lewat minggu depan ya, pertemuan berikutnya jangan sampai lewat ke sana. Oke, sebelum kita akhiri, baiknya Mukmin untuk menutup doa. Silahkan Mukmin. Baiklah, sebelum mengakhiri aktivitas, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mukmin, dan terima kasih juga anak-anak. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih belum bisa tatap muka, tetap semangat belajar di rumah. Kita adakan lagi nanti Google Meet, semoga yang lain juga bisa bergabung. Dan ingat, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, kurangi mobilitas ya. Kemudian cuci tangan, keluar rumah menggunakan masker. Kalau tidak terlalu penting, Ibu harap kalian tetap berada di rumah agar masa pandemi ini segera bisa kita atasi dan kita bisa belajar secara normal kembali ya. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan live dari